Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk sahabat dunia ikan gabus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing-sharing menjawab pertanyaan yang sudah masuk di 0816658779. Yang bertanya, kita akan berusaha menjawab berbagi pengalaman seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Tapi sebelum Pak Suwandi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, ya alangkah baiknya kita ngopi dulu ya. Ya, ini kita ngopi dulu ya teman-teman, ngopi dulu. Jadi ngopi dulu biar pikirannya terang. Masalahnya apa teman-teman? Kopinya beda. Ya, kalau kopi-kopi sudah umum banyak orang ngopi, tetapi di sini kopinya lain daripada yang lain ya. Satu-satunya kopi yang mengandung albumin ya, satu-satunya kopi di dunia ini yang mengandung albumin ya, yang fungsinya untuk meningkatkan stamina tubuh, merevitalisasi sel tubuh yang sudah rusak. Nah, ini ya, jadi jangan lupa ya, mulai sekarang beralih kepada kopi yang lebih sehat. Kalau cuma dapat manisnya saja masih kurang ya. Kalau cuma dapat kopinya saja, Pak Suwandi katakan masih kurang ya. Masih harus ada ditambah lagi, ada manfaatnya ya, manfaat sehat yang bisa kita dapatkan di sini ya. Jadi satu-satunya kopi di dunia yang bukan hanya ada gula, ada kopinya, tetapi juga ada kandungan albuminnya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi jangan lupa ya, ini kopinya ya. Ya, mantap sekali ya. Jadi tidak terasa kalau orang bayangan terasa amis, nggak ada ya, karena di sini sudah kita ekstraksi ya, jadi sangat enak sekali ya, cocok sekali karena memang betul-betul murni ya, murni serasa kopi gitu aja ya, serasa kopi ya. Ya, ini penting sekali ya, agar teman-teman mulai mengenal namanya kopi albumin ya. Dan segera teman-teman yang tertarik untuk menjadi agen, luar biasa, ini di belakang ya, sudah akan kita kirim ya ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, sudah mulai banyak agen bermunculan ya, kesempatan Anda untuk menjadi reseller dari kopi albumin ya, satu-satunya kopi yang mengandung albumin ya. Ini ya, jangan sampai terlambat karena kesempatan Anda untuk mendapatkan peluang menjadi reseller akan semakin terbuka lebar. Karena apa? Belum banyak kompetitornya ya. Dan ini tidak dijual di toko secara umum, tidak, hanya melewati agen saja yang mendaftar di perusahaan kami ya. Ya baik teman-teman semua, kita mulai akan menjawab ya. Setelah kita ngopi albumin, badan terasa hangat ya, dan kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama ini dari Aditya yang ada di Temanggung. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak, saya dari Temanggung mendapat nomor Bapak dari Dunia Ikan Gabus. Begini Pak, mohon bantuannya dan masukannya. Saya kok berminat untuk belajar budidaya ikan gabus. Kira-kira tahap yang bisa saya pelajari dulu, atau mungkin ada pelatihan yang mungkin bisa saya ikuti begitu. Ya, untuk Bapak Aditya yang ada di Temanggung. Jadi kalau langkah-langkah mau budidaya ikan gabus, pertama yang memang harus dipersiapkan adalah kolam ya. Persiapannya adalah kolam dulu. Ukuran kolam bebas silahkan, mau ukuran berapapun bisa ya. Yang jelas memang persiapan dulu, kemudian memilih
mau ke arah pembenihan atau mau ke arah pembesaran. Ya, terkait dengan masalah teknis budidaya bisa nonton di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi, sudah ada referensi di situ. Kalau masih belum jelas juga nanti bisa langsung tanya di nomor saya di 0816658779 ya. Kita dengan senang hati akan berbagi ya. Itu ya Pak Aditya yang ada di Temanggung. Berikutnya dari Tifa yang ada di Sleman, Yogyakarta ya. Saya tertarik bergabung dengan mitra pembesaran di tempat Bapak. Saya baru buat kolam dari batako ukuran 3x2 meter Pak. Baru proses. Rencana mau pelihara ikan gabus. Saya ingin beli bibit dari Bapak ya, dengan harga berapa nih Pak? Terus minta share alamat, insya Allah segera saya sowan. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, untuk bibit nanti langsung bisa chat di 0816658779 atau langsung dengan staff ya, dengan staff kami ya. Ada Mbak Nisa, ada Mbak Utami, kemudian ada Mbak Astin juga yang sudah bisa dikomunikasikan untuk masalah bibitnya. Atau mungkin datang langsung aja ke kantor, bisa langsung pesan di sini untuk masalah bibit. Berikutnya pertanyaan dari Arif ya di Kali Agung ya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Saya mau belajar pembesaran ikan gabus Pak ya. Kalau kolam terpal bulat ukuran diameter kira-kira diisi berapa Pak ya. Terus untuk harga bibit di tempat Bapak berapa ya. Saat ini baru proses pembuatan kolam, jadi sekalian perhitungan estimasi budgetnya. Matur nuwun Pak. Untuk kolam diameter bulatnya itu dengan diameter 3 meter ya, itu bisa diisi 1.500 ekor saja ya. 1.500 ekor saja. Berkaitan dengan bibit bisa langsung kontak ke staf kami ya. Bisa Mbak Astin, Mbak Tami ataupun Mbak Nisa ya. Berikutnya pertanyaan dari Ali yang ada di Singaparna ya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Salam sukses, semoga Pak Suwandi sehat selalu, amin ya. Saya Ali dari Singaparna, Tasikmalaya. Saya sering lihat Bapak di YouTube tentang ikan gabus ya. Kalau saya mau bermitra dengan Bapak, beli bibit dan hasil panennya berapa? Minimal hasil panen yang bisa Bapak tampung. Terima kasih. Untuk bisa bermitra minimal bibit yang harus dibeli 1.000 ekor ya. Kemudian untuk masalah hasil panen, berat minimalnya 200 gram. Berat minimal 200 gram, berat maksimal itu tidak ada batasannya. Jadi silakan nanti untuk bibit bisa langsung pesan jika berminat untuk bermitra pembesaran ya. Demikian untuk Pak Ali yang ada di Tasikmalaya. Pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum Pak Suwandi ya, semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Pak doanya. Saya Nurdin dari Karawang mau bertanya ya Pak Suwandi, saya untuk mengingat air sumur bor yang saya punya asin, apakah bisa untuk budidaya ikan gabus? Dan kalau memang tidak bisa, bagaimana cara perlakuan air sumur yang asin supaya bisa dijadikan budidaya ikan gabus ya? Mohon dijawab Pak. Terima kasih banyak Bapak. Untuk Bapak Nurdin di Karawang ya, memang sulit Pak, yang namanya air asin itu tidak bisa digunakan untuk budidaya ikan gabus, karena memang ikan gabus yang dari sini sudah biasa hidup di air tawar ya. Jadi perlakuan untuk air sumur yang asin ya mungkin cari sumber mata air yang lain aja ya. Karena gimana ya cara menawarkan air sumur yang asin, harus menggunakan filter dan lain sebagainya ya. Teknologinya mungkin butuh biaya Pak. Jadi lebih baik cari sumber air yang lain aja untuk budidaya ikan gabus. Cari yang benar-benar airnya air tawar ya.
Berikutnya pertanyaan dari Bapak Jawahir ya, alamat ada di Desa Sibalung, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Saya mau tanya bagaimana menjadi mitra Pak Suwandi karena saya sudah mulai budidaya ikan gabus untuk pembesaran. Sekarang sudah punya sekitar 5.000 ekor ya, jadi 3 kolam terpal dan sudah berumur 2 bulan ya. Sudah ukuran ibu jari. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Jadi yang ditanyakan di sini untuk menjadi mitra. Jadi kalau untuk menjadi mitra, memang Bapak harus memulai mendaftar mitra di perusahaan kami. Jadi awalnya memang sudah daftar dulu, kemudian nanti membeli bibit dari sini untuk menjadi mitra pembesaran. Jadi bisa langsung datang ke kantor caranya atau dengan cara online ya. Demikian ya Pak Jawahir yang ada di Kemeranjen, Banyumas. Oke ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman, kita jangan lupa ya, kopinya kopi albumin, kopi min ya, jangan lupa teman-teman ya, iklannya lewat ya, kopi min, kopi beralbumin ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Tubagus Hafid yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya mau konsul dan masukan dari Bapak. 1 bulan ke belakang saya menebar anakan gabus 2.300 ekor dibagi menjadi 3 karamba. Hari ini tadi saya angkat karambanya dan ternyata hasilnya ada kurang lebih sekitar 150 ekor. Dan itu pun besarnya tidak merata. Mohon solusinya Pak. Pertama ya, yang perlu diperhatikan kalau Bapak menggunakan karamba, ya pastikan Pak karambanya aman. Ya, karambanya aman. Ya, kalau karamba, saya pernah mencoba menggunakan karamba itu justru yang tidak aman itu karena ada kepiting sawah. Ya, kepiting sawah, lubang karambanya itu digigitin, dicapitin gitu, lama-lama lubang ikannya banyak yang keluar. Ya, atau kalau di situ juga perlu dilakukan sortir ya. Sortir setelah sejak tebar usia 3 bulan kemudian disortir, kemudian nanti dipisahkan yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar itu disendirikan di kolam tersendiri. Kemudian kalau di sini dikatakan Bapak besarnya tidak merata, coba Pak kembali dicek pakannya. Ya, termasuk pemberian pelet yang rutin sehari 4-5 kali atau pemberian makan berupa daging atau ikan hidup yang harusnya cukup. Itu membuat pertumbuhannya akan merata dan lebih baik lagi. Ya. Demikian ya untuk Pak Tubagus Hafid yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan apa? Karamba ini memang resiko untuk kita keluar kalau tidak dari sisi keamanan itu bisa terjadi. Karena saya pernah juga menebar di kolam tanah ya Pak karamba gitu, nebar 2.000 ekor di satu karamba. Itu karambanya itu dicapitin kepiting sawah, lama-lama berojol ikannya banyak yang keluar, sehingga apa gagal panen terjadi ya. Baik ya teman-teman, tetap berada di channel Dunia Ikan Gabus ya, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.